Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man ittaba'ahu ila yaumi la nihayata lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada tadabbur surah Al-Haqqah, yang pada malam hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang-orang yang catatan kitabnya, amalannya diberikan di tangan kanannya atau dari arah kanannya, fayaqulu, maka dia akan berkata, ha umqra'u kitabiyah, mari kemari, bacalah catatanku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sungguhnya saya telah yakin bahwasanya saya akan menjumpai hisabku ini. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia pun berada dalam kehidupan yang diridai. Di mana kehidupan yang diridai itu? Kata Allah, fi jannatin 'aliyah, dia berada di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, ranting dari pohon-pohon buah dalam surga itu sangatlah dekat. Baik, pada ayat-ayat yang kita sebutkan ini, Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan keberuntungan orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kanan. Yang mana jamaah sekalian, catatan amalan manusia pada hari kiamat akan diberikan pada seorang hamba dalam dua kondisi. Yang pertama, ada orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kanan. Dan yang kedua, ada orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kiri.
atau dari belakang punggungnya. Nah, dan catatan amalan yang dimaksud di sini adalah seluruh catatan amalan anak cucu Adam, dari amalan yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia, baik atau buruknya, yang dicatat oleh malaikat. Dua malaikat yang senantiasa mendampingi anak cucu Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang pernah terlafazkan atau yang dilafazkan oleh anak cucu Adam kecuali pasti telah dicatatkan oleh malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib yang diperintahkan untuk mencatat amalan kebajikan, sementara malaikat atid itu ditugaskan untuk mencatat seluruh keburukan dan kejahatan manusia. Sehingga jemaah sekalian, seorang yang beriman itu yakin bahwa dalam kehidupannya ini senantiasa dipantau oleh dua malaikat itu. Satu ucapan yang terucap tercatat, baik atau buruk. Bagaimana lagi dengan sesuatu yang lebih besar dari itu, berupa amalan, perbuatan, semuanya akan dicatatkan oleh malaikat tersebut. Yang tidak dicatat oleh malaikat itu hanyalah apa yang terbetik dalam hati saja. Mereka tidak mengetahui, namun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu ikhwani fillah, sebagai hamba yang beriman, kita selalu merasakan muraqabah, selalu diawasi. Dan tentunya kita berupaya untuk mengisi catatan-catatan amalan itu dengan kebaikan, karena semuanya pasti akan dicatat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Kata Allah, "Wa kulla insan," dan setiap insan, setiap manusia, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, kami sudah ikatkan catatan-catatan amalan mereka di leher-lehernya. Sudah ada disertakan, seluruh anak cucu Adam sudah disertakan dengannya catatan amalannya itu yang telah dicatat oleh para malaikat. Untuk apa jemaah sekalian? Kata Allah, "Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Dan kami akan keluarkan catatan amalan itu pada hari kiamat. Catatan itu ternyata berbentuk satu kitab, dan setiap anak cucu Adam akan mendapatkan kitab itu di hadapannya mansyura, sudah terbuka. Kata Allah, "Iqra kitabak
baca catatan amalanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu yang menghisap, silahkan dihitung sendiri. Di saat itulah jamaah sekalian, manusia mampu memprediksi kondisinya, apakah dia di dalam surga atau di dalam neraka. Amalan-amalan yang dahulunya sudah kita lupakan, semuanya ada di situ, besar kecilnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan orang kafir dan orang fasik pada hari kiamat ketika diberikan catatan amalannya, ternyata dia melihat di situ banyak sekali perkara yang membinasakannya. Maka dia berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka berkata, ma li hadzal kitab, kenapakah kitab ini tidak satu pun yang kecil dan tidak satu pun yang besar kecuali semuanya berada di dalam kitab ini. Semuanya tercatat dalam kitab ini katanya. Ada apa ini? Kenapa semuanya sudah ada dalam kitab ini? Ini orang-orang yang tidak yakin akan adanya apa? Catatan amalan tersebut. Ketika dia dapatkan pada hari kiamat, semua amalannya tercatat dalam kitab tersebut. Baru dia bertanya, ada apa ini? Kenapa ada kitab yang seperti ini? Tidak satu pun yang kecil dan tidak satu pun yang besar kecuali semuanya tercatat di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan, iqra kitabak, silahkan baca kitabmu sendiri. Subhanallah. Kita yang berbuat dicatatkan oleh para malaikat, pada hari kiamat kita diperintah silahkan baca sendiri. Cukup dirimu yang menghitung amalanmu pada hari ini. Maka ikhwani fillah, ini adalah peristiwa berikutnya. Naam, setelah manusia diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan catatan amalannya. Sebagian ulama menyebutkan, dia diberikan catatan amalannya, kemudian diperhadapkan di hadapan Allah. Allahu a'lam yang mana yang lebih dahulu. Naam. Yang jelas jamaah sekalian, wajib kita yakini bahwa pada hari kiamat akan ada catatan amalan yang akan kita terima semuanya. Siapapun dia, pasti dia akan menerima catatan itu. Dia akan lihat semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka siapa yang melakukan amalan kebajikan walaupun hanya seberat dzarrah, pasti dia lihat nanti pada hari kiamat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang mengamalkan amalan keburukan walaupun seberat dzarrah, pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Semuanya akan terlihat. Nah, tinggal kita jamaah sekalian, kita mau mengisi lembaran-lembaran itu dengan kebaikan, atau kita mengisinya dengan lembaran-lembaran tersebut dengan apa? Kita mengisi lembaran-lembaran tersebut dengan keburukan. Tempatnya jelas. Dan adanya Allah menyerahkan kitab tersebut, catatan amalan itu kepada manusia pada hari kiamat dengan kondisi yang berbeda-beda, itu pertanda. Itu adalah isyarat, tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan catatan amalannya dari arah kanan, dia terima dengan tangan kanannya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Itu pertanda bahwa dia akan beruntung.
itu pertanda bahwa ini adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Sebaliknya, orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kiri atau dari belakang punggungnya, maka itu pertanda bahwa dia adalah orang yang celaka pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka siapa saja yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, diterima dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pasti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dipermudah hitungannya, dipermudah hisabnya, dipermudah tuntutannya di hadapan Allah. Dan ini adalah ciri yang menunjukkan apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kelak dia akan kembali kepada keluarganya yang sesungguhnya di dalam surga dalam keadaan masrura, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika humul muflihun. Apa? Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, barang siapa yang diberikan catatan amalannya dari arah kanannya. Apa ayatnya? Apa ayatnya, kawan? Lupa saya. Nah. Oh iya, ayat yang lain ya, faman thaqulat mawazinu faulaika, itu tentang mizannya. Tayyib, afwan. Baik, ini dia ya. Maka barang siapa yang diberikan catatan amalannya dari arah kanan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Kelak dia akan kembali kepada keluarganya yang sesungguhnya dalam surga, na'am, dalam keadaan bergembira, penuh dengan kebahagiaan. Artinya dia adalah calon penduduk surga ya, dia adalah calon dari penduduk surga. Tayyib. Dan di dalam ayat ini, dalam surah Al-Haqqah ini, Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, maka barang siapa yang diberikan catatan amalannya itu dengan tangan kanannya, fayaqulu, maka dia akan berkata, ha umqra'u kitabiyah, mari kemari, bacalah kitabku. Menunjukkan kegembiraan ya, karena dia dapatkan di dalam catatan amalan itu ada kebaikan demi kebaikan, ada amalan yang banyak, ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya jamaah sekalian dia umumkan kepada khalayak ramai. Demikian besarnya kegembiraannya. Dia umumkan kepada khalayak dan dia panggil semua orang, ha mari kemari, baca kitab saya. Bacalah kitab saya, katanya. Nah, betapa gembiranya dia tatkala dia lihat kebaikan demi kebaikan dalam catatan tersebut.
Bahkan dia katakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh dahulu saya adalah orang yang yakin bahwa saya akan menjumpai hisabku ini. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia adalah orang yang berada dalam apa? Kehidupan yang diridai, fi jannatin 'aliyah, berada di dalam surga yang tinggi. Naam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kanan ini. Mereka benar-benar merasakan kegembiraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya bahwa manusia pada hari itu akan terbagi dua, ya. Manusia pada hari itu akan terbagi dua. Ada ashabul yamin, sebagaimana dalam surah Al-Waqi'ah, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Apa itu ashabul yamin? Golongan kanan. Inilah orang-orang yang menerima catatannya dari tangan kanannya. Dan ada orang-orang dari kalangan apa? Ashabus shimal, golongan kiri. Mereka lah orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kirinya. Nah, masuk dalam golongan kanan. Betapa tidak jamaah sekalian, ketika dia buka catatan itu, ternyata yang dia dapatkan kebaikan, ibadah, amalan. Menjadikan dia bergembira dengan perkara tersebut. Ya, mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengupayakan, ya, agar supaya yang dia jumpai nanti pada hari kiamat dari catatan amalan itu adalah amalan kebaikan semuanya. Ketika dia buka, dia baca, Masya Allah, betapa gembiranya dia. Nah, yang jelas jamaah sekalian, semuanya akan tercatat dan tidak akan ada yang luput dari catatan malaikat. Malaikat untuk mencatat, padahal Allah lebih tahu. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan catatan amalan ini pada hari kiamat sebagai hujjah terhadap hamba-hambanya. Siapa yang mendapatkan catatan amalannya itu berupa kebaikan, naam, maka dia akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridainya. Namun siapa yang mendapatkan catatan amalannya itu lebih banyak keburukannya, maka ketika Allah menyiksanya, tidak ada jalan baginya untuk protes kepada Allah, sehingga Allah tidak berbuat zalim kepadanya. Jelas ya? Jadi ketika Allah perintahkan malaikat mencatat amalan kebaikan dan keburukan anak cucu Adam, bukan berarti Allah lemah dan tidak mengetahui kondisi hamba-hambanya, bukan. Tapi catatan ini akan menjadi bukti di hadapan Allah. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga setelah melihat catatan amalannya, maka orang yang dimasukkan ke dalam neraka tidak akan protes kepada Allah. Kenapa? Buktinya sudah ada semua. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka pun tidak akan mampu protes kepada Allah, kenapa saya dimasukkan di sini? Ada buktinya dalam catatan amalannya. Maka di saat itulah jamaah sekalian,
banyak dari kalangan hamba Allah yang membaca catatan amalannya sendiri dan timbul penyesalan yang sangat besar. Orang-orang yang telah berbuat baik dan mendapatkan dalam catatan amalannya itu banyak kebaikan, maka dia pun akan bergembira dan berbangga di hadapan seluruh makhluk. Coba lihat di sini, sampai-sampai dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, mari kemari, coba silahkan kalian baca kitabku. Ya. Padahal semua orang punya catatan masing-masing. Ya. Sibuk dengan catatan amalan mereka masing-masing. Tapi karena bahagianya dan bangganya dia minta orang baca ini. Coba lihat. Maka mereka inilah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada dalam kehidupan yang diridhai, fi 'isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhai. Di mana itu kehidupan yang diridhai? Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fi jannatin 'aliyah ay rafi'atun qusuruha, hisanun huruha, na'imatun duruha. Surga yang istana-istananya itu sangat tinggi, menjulang tinggi. Hisanun huruha, surga yang bidadari-bidadarinya itu sangat cantik. Na'imatun duruha, surga yang tempat-tempat tinggalnya itu memberikan kenikmatan luar biasa. Dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu daim, terus menerus, tidak pernah putus. Itulah tempat yang akan diberikan kepada orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kanan. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dari kalangan mereka itu. Orang-orang yang berbangga di hadapan Allah dengan catatan kebaikannya. Ya. Orang-orang yang akan berbangga dengan surga yang akan dia tempati nanti insyaallah taala. Dan mereka inilah sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, orang-orang yang akan berseri-seri wajahnya, bergembira ketika melihat catatan amalan itu. Yang jadi permasalahan jamaah sekalian, kira-kira apakah kita termasuk orang-orang yang akan bergembira itu? Ini yang harus selalu menjadi pertanyaan di dalam benak kita. Karena kalau tidak ada golongan yang lain. Kalau kita tidak termasuk dari golongan kanan, tidak ada golongan yang lain kecuali hanyalah golongan kiri. Wal'iyadu billah. Maka selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini, pergunakan sisa-sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk mengisi lembaran-lembaran yang tersisa itu dengan kebaikan. Karena kalau tidak, pasti kita akan mengisinya dengan keburukan. Itu pasti. Sementara ini adalah lembaran-lembaran yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betapa banyak orang pada hari itu jamaah malu melihat catatan amalannya sendiri.
Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara manusia pada hari kiamat ketika diberikan catatan amalannya, apa yang dia katakan? Yawaddu ahaduhum law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Sampai-sampai ada di antara manusia pada hari kiamat sangat-sangat menginginkan kalau seandainya antara dirinya dengan catatan amalannya itu ada jarak yang sangat jauh, tidak perlu dilihat. Seandainya bisa dilemparkan sejauh-jauhnya. Padahal ada juga orang yang berbangga dengan catatannya, sampai-sampai dia ajak semua orang, mari lihat, baca kitab saya. Nah, dia proklamirkan keberhasilannya bukan karena berbangga dan sombong, tapi karena kegembiraan yang luar biasa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala menyifati surga yang tinggi ini, tempatnya orang-orang yang menerima catatan amalan dari tangan kanannya, orang-orang yang berada dalam kehidupan yang diridhai dalam surga yang tinggi. Di antara sifat surga itu disebutkan di sini qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah, ranting-ranting pohon yang keluar darinya buah-buah dalam surga itu sangat dekat dengan penduduk surga. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, satu riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala an, beliau berkata, qutufuha daniyah, ranting-rantingnya itu sangat dekat, ay qaribatun, sangat-sangat dekat, yatanawaluha ahaduhum wa huwa naimun ala saririhi. Subhanallah. Kata Al-Barra bin Azib, ranting-ranting buah itu sangat dekat dengan penduduk surga, yang mana salah seorang di antara penduduk surga itu bisa memetik buah tersebut dalam keadaan dia berbaring di atas di atas ranjangnya. Demikian dekatnya. Tidak perlu siapkan penjolok, tidak perlu dilempar sehingga terkena nanti surganya tetangga. Tidak perlu, apalagi mau dipanjat. Qutufuha daniyah, ranting-ranting buahnya itu sangat dekat. Orang yang duduk bisa memetiknya, orang yang berdiri juga bisa memetiknya, bahkan orang yang berbaring sekalipun bisa memetiknya kapan dia inginkan. Dan buah apa yang diinginkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir Juz Amma, kata beliau, demikian sempurnanya kenikmatan para penduduk surga itu sampai-sampai kalau dia menginginkan satu buah-buahan misalnya, ranting itu yang mendekat kepada dia, sisa buah apa yang diinginkan? Tidak perlu ke pasar lagi atau ke mall cari buah. Tapi buah apa yang dia inginkan, maka ranting buah itu yang akan mendekat, sisa dipetik. Dalam kondisi apapun dia bisa mengambil buah tersebut. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kulu
washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan, wahai para penduduk surga. Silahkan kalian makan dan silahkan kalian minum hani'an, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu disebabkan karena apa yang telah kamu lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Jadi perintahkan kepada mereka, silahkan makan, silahkan minum. Aneka makanan dan aneka minuman di dalam surga itu silahkan. Tidak usah takut kolesterol, darah tinggi. Tidak perlu takut nanti kalau kebanyakan makan buah bisa naik diabetesnya. Kata Allah, kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum sebanyak-banyaknya. Minuman dari 4 sungai yang disebutkan dalam Al-Quran mimma in ghairi asin, air jernih yang tidak pernah menjadi keruh. Kemudian ada sungai dari apa? Min khamril ladzatil lisyaribin, sungai khamar, lezat bagi orang yang meminumnya, tidak membuat pusing, tidak bikin pening. Ada sungai dari apa lagi? Min labanin lam yataghayyar ta'muh, dari susu yang tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah basi, tidak pernah expire. Wa anharum min asalim musaffa, dan ada sungai dari apa? Dari madu yang telah dimurnikan, disaring. Tidak perlu khawatir ini asli atau tidak, asli apa palsu ini terbuat dari gula merah atau terbuat dari manyang, sama saja. Tidak perlu. Semuanya lengkap, sisa dimakan, sisa diminum. Makanya kata Allah, kulu, silahkan kalian makan, washrabu, silahkan kalian minum, hani'an, selamat, selamat. Allah ucapkan selamat kepada mereka disebabkan karena apa yang telah kalian lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Itu hasil perjuanganmu selama ini. Buah dari ketaatanmu kepada Allah, buah dari perjuanganmu, penghambaanmu kepada Allah, buah dari kesabaranmu selama ini menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, ujian dan cobaan selama berada dalam kehidupan dunia. Itu adalah hasil dari apa yang telah kamu upayakan selama ini. Allah katakan hani'an, selamat, selamat. Silahkan nikmati hasil jerih payahmu selama ini. Maka betapa beruntung mereka jamaah sekalian yang diucapkan ucapan selamat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan selama ini begitu berat. Namun jamaah sekalian, ketika hamba Allah sudah masuk ke dalam surganya masing-masing, maka di saat itulah dia merasa bahwa perjuangannya yang begitu berat di masa yang lalu itu tidak ada apa-apanya. Ujian dan cobaan yang terkadang menjadikan seorang hamba hampir putus asa,
ternyata ketika dia berada dalam surga dia merasa semuanya itu tidak ada apa-apanya. Maka dari itu ikhwan, bersabarlah. Kehidupan ini terlalu singkat. Hidup ini hanya sebentar saja. Iya. Kalau kita tidak mampu bersabar dalam kehidupan yang sangat singkat ini, na'am, kita termasuk hamba yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hamba yang benar-benar tidak mampu bersabar walaupun hanya sejenak, sebentar. Maka anggaplah kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebentar saja, ya. Sehingga insyaallah taala seberat apapun ujian itu, seberat apapun yang kita hadapi, na'am, yakini bahwa ini hanya sebentar saja saya rasakan. Sebentar saja. Setelah meninggal selesai. Kalau Allah takdirkan masuk ke dalam surga, kita akan merasa sesuatu yang berat ketika di dunia itu tidak ada lagi apa-apanya. Kenapa? Kenikmatan itu jauh lebih besar. Pembalasan Allah itu jauh lebih hebat dari apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, jamaah sekalian. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang kelak akan menerima catatan amalannya dari tangan kanannya, orang-orang yang bergembira ketika melihat catatan amalan kebaikan demi kebaikan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa na'am berupaya mengisi lembaran-lembaran yang tersisa itu dengan apa? Dengan kebaikan demi kebaikan, ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hayakumullah.